Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang Ramadan, alhamdulillah kita akan menyelesaikan sholat tarawih malam yang ke-19. Maka tinggal satu malam lagi kita akan memasuki malam-malam kebebasan atau malam-malam 10 terakhir, yang mana di malam 10 terakhir bersumber daripada hadis muttafaq alaih Al-Bukhari nomor hadis 2026 dan Muslim 1172, di mana bunyi yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Jadi maksudnya ini, Nabi kita itu di 10 terakhir beliau beriktikaf hingga wafat. Artinya bukan karena iktikaf wafat, artinya sampai akhir hayat beliau mengamalkan iktikaf. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah itu, artinya setelah Nabi wafat, istri-istri Nabi melanjutkan iktikaf ini. Nah, ini jelas bahwasanya ada keutamaan ketika 10 malam terakhir. Kemudian lanjutan daripada hadis yang artinya ketika memasuki 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, beribadah sepanjang malam dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Yang kita garis bawahi adalah mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi ini dalam makna mantik. Ini dimaksudkan bahwasanya kalau sebelumnya kendur, artinya kurang semangat, kada ada semangatnya sama sekali, maka menghadapi 10 terakhir ini dengan bahasa Rasul tadi mengencangkan ikat pinggangnya, artinya semangat luar biasa. Saking semangatnya beliau beriktikaf 10 hari 10 malam pada buktikan. Nah, ini amalan Rasulullah. Kemudian kita sebelum memasuki waktu iktikaf atau 10 malam berikutnya, apa nih harusnya nanti kita gawi? Yang pertama, anjuran bagi Bapak Ibu yang mungkin 20 hari menjalani Ramadan, ada yang pada puasa atau ada halangan. Nah, anjuran kalau sehari kada puasa, alangkah baiknya dibayari dulu. Jadi 10 terakhir itu kalau di prosesnya berproses pembebasan. Kenapa sih itu? Kalau kita dalam keadaan hutang puasanya. Jadi kan proses ini proses pembersihan. Kebetulan kita ada hutang, maka alangkah baiknya kalau ada rezekinya langsung dibayari. Sehari kada puasa, bayari tamuakan 2 buah tangan buat dibalas. Kalau dihitung mungkin sekitar semut kalau dihitung. Tapi ada juga yang menyarankan amun barasnya aja dijulung lawan orang, ada beriwak kena orang makannya. Nah, ada juga yang masaknya boleh, karena disitu diperintahkan kalimat turunnya asal hukum diperintahkan memberi makan 1 orang miskin. Sehari ada puasa, beri makan 1 orang miskin. Nah, 1 orang miskin itu dalam sehari itu makan
nang sekali hajakah dihitung atau 3 kali Bu ya? Jadi 5 kali sehari makan. Sekali makan 15.000 kali 5 kali berapa sih Den? Kan sehari. Perintahnya memberi makan 1 orang miskin sehari. Sehari diberi makan. Lalu ulama banyak-banyak berpaham-paham macam-macam. Nah, ujar orang pulang nang masaknya lawan iwak-iwaknya semuaan. Ada juga nasi bungkus nang harga 6.000 8.000. Jadi ngalih menghitung berapa juga aja kepastiannya, kada akan ada yang mau memastikannya. Nangaran harga nasi sebungkus lain-lain orang berjual. Apalagi ke WS makinnya 100.000. Jadi kadang-kadang ditakar. Jadi bila bingung beli takar ke hukum asal samput beres kadang-kadang alih. Jadi belinya sehari takar beresnya. Nah takar beresnya bilanya 2 hari 2 kali menakar. Nah jadi bilanya hendak rasa kada nyaman juga buat talunya sehari sebiji 2 biji. Julungnya nak masak seorang modelan atau menjulungi beresnya lawan yang talunya. Ada apa? Boleh. Artinya yang penting kembali ke hukum asal. Ini kita secara kali menghitung memberi makan ya 1 orang miskin sehari. Ujar sedikit aku sehari 5 kali makan. Becak pada sehari makan. Lalu kali kita menghitung. Nah, jadi kembali akan ke hukum asal. Nah, kaina imbas sudah tutup bulan puasa saumpama hendak membayari puasa nang ketinggalan bulan dibolehkan, maka apa yang kita bayar tadi menjadi sedekah hukumnya. Tapi karena di akhir Ramadan kita ini bujur-bujur beresin sudah, kada ada membuat hutang lagi 4 sembahyang hari raya kada membuat hutang. Makanya Idul Fitri itu maksudnya hari kesucian, orang-orang yang suci itu. Tapi kita ada hutang puasa kada suci ngarannya. Jadi apa-apa yang hutang di bulan Ramadan jangan dibawa ke hari rayanya. Jadi semua dalam artian hutang puasa. Jadi semua sebelum tutup. Artinya sebelum menginjak bulan disebut dengan hari raya. Kemudian apabila memasuki 10 malam terakhir, itikaf apa persiapan kita? Karena ini banyak pendapat ulama macam-macam sekarang ini. Makin banyak ulama seikung lain pendapat, seikung lain, lalu umat bingung, umat mana juga yang dia mengatakan kebanyakan pendapat tarawih ya di zaman Nabi kada ada berjamaah, kita aja nang berjamaah. Ada juga pendapat mereka itu lalu bingung. Bukankah hadis jelas sudah dicontohkan sudah 3 malam berjamaah, Nabi sudah menggawi. Ada aja contoh kada ada yang salah. Kemudian hadis-hadis penunjang. Ini hadis-hadis penunjang. Apa itu yang mendukung, yang menunjang yang disebut hadis-hadis penunjang? Ada beberapa sumber hadis. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka sama ia berdiri separuh malam berjamaah. Kemudian apabila ia sholat subuh berjamaah, maka sama ia berdiri separuh malam lagi. Isyanya berjamaah, subuh berjamaah, 2 kali separuh, pol semalaman. Maka hadis tadi berlanjut, barang siapa sholat isya berjamaah, maka sama ia telah berdiri setengah malam. Dan barang siapa sholat isya dan fajar itu subuh berjamaah, maka sama ia telah berdiri sepanjang malam. Nah, artinya boleh aja seorangan sembahyang di rumah, boleh, kada ada yang melarangnya. Tapi kada masuk disebutkan dalam hadis ini. Karena di sini sebutannya barang siapa yang sholat berjamaah. Nah, keuntungannya apalagi barang siapa sholat maghrib dan sholat isya berjamaah, maka ia telah mengambil bagiannya yang sempurna dari Lailatul Qadar. Apa gunanya nih beritikaf 10 malam? Kita ini cara beritikaf ada 2 cara. Bila inya malam genap, indah tuntung beritikaf tuh gak tuntung
sekitar jam 1-an bubar berikan atau jam 2. Kemudian malam ganjil kaina sampai subuh. Kenapa? Karena Nabi 10 malam bertidur, sidin siang malam beriktikaf dari Nabi itulah kemudian dapat pengalaman. Ternyata bila Ramadan tanggal sekian dia punya tanggal sekian, kebiasaannya di tanggal di malam sekian, malam Lailatul Qadar. Jadi umatnya ini mendapatkan pengalaman daripada amalan-amalan yang Nabi kerjakan lalu mengambil. Nah, Lailatul Qadar itu pada malam penentuan dan amal kita lebih baik dari 1000 bulan itu karena belum tentu turunnya waktu ibadah salat tarawih, belum tentu. Bisa juga karena mendekati salat subuh, makanya sampai fajar sampai subuh. Maka orang-orang yang mendapatkan yang disebut dengan min al-bisahrin ini, maka ia malam itu samalaman saja kita beribadah, pas malam itu diturunkannya atau ditentukannya malam Lailatul Qadar, maka amal ibadah kita itu sama dengan atau lebih baik daripada 1000 bulan kita beramal ibadah, lebih baik. Nah, makanya ada hadis yang sering menjadi pemahaman yang berbeda-beda juga, seperti la qada'an fi shalah. Hadisnya sahih, ada qada di dalam sholat. Kenapa? Karena ada haji Ramadan sudah malam 10 terakhir, tiap umur 60, 70 umur, anggap aja sembahyang 1 tahun saja sembahyang, sisanya ada sembahyang, tapi gila terus sembahyang. Nah, di malam kata Tuhan kaina, maka samalaman Tuhan kita sembahyang akan mendapatkan nilai dihitung 83,4 bulan, 83 tahun, 4 bulan dihitung kita tuh kalau sudah meninggalkan sembahyang, dihitung sembahyang terus. Jadi sudah hutang kita, tapi nanda itikad dan itu mendapatkan nilainya. Niatnya baik, sudah nanda itikad. Jadi makanya hadisnya jelas, tegas, sampai sepertiga Nabi, istri-istri beliau itu mengarusakan beritikaf. Kenapa? Kita ini nang waras nang kada garingin, lacak ketinggalan sembahyang apalagi garing. Nah, jadi jangan sia-siakan malam ganjil di 10 terakhir. Pas kita beribadah di malam hari itu, keuntungannya apa? Kita hitung 83 tahun, 4 bulan dihitung kita itu kada suah dianggap beribadah terus. Jadi ketinggalan yang telah lalu itu tertutupi akhirnya. Sama laman aja Tuhan membahasakan nangaran apa keistimewaan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Ini untungnya Nabi Muhammad luar biasa berjuang untuk umatnya, memohonkan lawan Tuhan, wahai Tuhan, ya Allah, umatku lalai. Ujian Nabi Muhammad, umatku lalai. Kayak apa supayanya? Karena umatku lalai ini jangan sampai umatku ini masuk neraka, ujian Nabi Muhammad. Makanya saking syafaatnya yang luar biasa dari Nabi Muhammad itu yang dikabulkan Tuhan itu, sampai napas kita hinyak masih diampuni Tuhan asal bertaubat ya Tuhan. Inilah keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Sebelum umat Nabi Muhammad tidak ada yang namanya itikaf, padahal puasa aja sudah diperintahkan puasa sebelumnya. Artinya sebelum umat Nabi Muhammad ini sudah ada puasa, mulai Nabi Adam puasa, Nabi Daud puasa, Nabi Nuh puasa, sampai datang puasa. Tapi kadang ada menemukan malam ikat 10 terakhir min al-bisahrin umat Nabi Muhammad saja yang ada. Kenapa tadi pernah ada di umat-umat Nabi yang terdahulu? Karena umat-umat Nabi yang terdahulu belum sempurna lagi Islam. Nah, di umat Nabi Muhammad ini Islam sudah sempurna. Amun Islam sudah sempurna, sawat kada sempurna juga amal, rugi. Untuk itu Nabi Muhammad memohon, ujian Nabi Muhammad, umatku ini lalai, umatku ini lengah benar, ujian Nabi Muhammad, ini lalai.
Inya banyak godaannya. Maka dia menggunakan oleh Nabi Muhammad. Inilah kaidah. Makanya Nabi Muhammad itu kaidah. Bila ini hari kiamat, di yaumil mahsyar, yaumul hisab sudah bertimbang, Nabi Muhammad itu beristilah berdiri di sebelah kiri mimbar. Nabi Ibrahim di sebelah kanan mimbar beristilah. Nabi Muhammad itu berdiri, saking sayangnya Nabi Muhammad itu berdiri di sebelah kiri mimbar, menjaga kalau aja Nabi Muhammad umatku ini bila ingin berjalan di sebelah kiri masuk ke arah udah nyata udah ada harapan lagi masuk surga. Nah, jadi bila ini kita sesudah dimijat, sesudah ditimbang, kita ini berjalan, kita menuju ke sebelah kiri mimbar, cadar menuju ke neraka tuh. Nah, di situ bertamuan melawan Nabi Muhammad. Bila ini bertamuan lawan Nabi Muhammadnya pinandu haji Nabi Muhammad lawan kita melalui dahi yang pernah sujud, pinandu Nabi Muhammad mulai cahaya nurnya pinandu. Nah, di situ Nabi Muhammad memohon lawan Tuhan, ya Tuhan, jangan dimasukkan neraka ini umatku. Kemudian Nabi Muhammad bersujud karena mau bangkit Nabi Muhammad sebelum umatnya tadi dibilangkan dimasukkan ke surga kada mau bangkit, biar diangkat kada mau takat Nabi Muhammad sujud. Inilah perjuangan Nabi Muhammad untuk agar umatnya tetap masuk surga. Nah, sementara kita apa? Semakin diberikan amalan supaya mudah bagi kita, sayang kalau diabaikan maharap daripada amalan-amalan lain belum tentu. Ya, hari-hari lain nyata sudah jarang terjadi kita. Sehari samalaman barang bulan Ramadan, dan bujur-bujur kita ketahui dan kita dapatkan perjuangan kita untuk mendapatkan malam ketentuan min al-tisahrin. Jangan untuk itu persiapkan diri samaan. Kayak apa caranya nih mempersiapkan diri seperti yang sudah kita laksanakan. Kaina sebelum maghrib atau pas-pasan maghrib setidaknya kita sudah berada di tempat itikaf, berniat sudah bilainya duduk sudah masuk ke tempat itikaf, dia itikaf bilainya sampai yang maghrib sampai karena Isya. Karena untuk beritikaf boleh subuh berjamaah pulang dihitung full sama laman beribadah. Walaupun kita beli ke rumah gurihnya kita tetap dinilai ibadah. Selama dilanggar ini tuntung sampai yang maghrib, bergerak nanti apa aja, makan menyuap apa aja tetap dihitung ibadah. Karena dia beritikaf, selama orang beritikaf di tempat itu, kadang keluar pada tempat itu tetap nilainya dihitung ibadah. Ketawa ya ibadahnya dia masih sakit betapanya. Orang yang beritikaf itu tidak ada gerak dan apapun yang tidak dinilai dengan ibadah. Semua dinilai dengan ibadah sampai full sama laman sampai subuh. Jadi kalau kita sia-siakan 10 malam terakhir, kalau kita apa? Kalau kita Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka bila kita menganggap ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, sama kayak pas malam takbiran, ibarat itu sama nih baju sudah bersih naklah. Ini baju nih pakai baju nih, tapi jangan hati-hati bila kita bertamuan lawan icap bersikir kalau kita kacuratannya lihat kita baju ikam. Nah itu bahasanya. Jadi diri kita ini kita pas malam takbiran, ini malam takbiran jangan kita ilustrasikan ujar Tuhan, wahai Fulan bin Fulan lah, ini jiwa ikam sudah bersih, sudah kuberasiakan. Jasa ikam bersih juga ujar Tuhan. Nah, ini malam takbiran karena isok sampai yakin merayakan bahwa tubuh ikam ini usahakan sudah roh sudah bersih semuaan, dijagalah. Apa caranya menjaga? Nah, jagalah 7 anggota tubuh kita, tangan, betis, telinga, mata, hidung, mulut, semua dijaga. Jangan dikotori lagi, ini sudah bersih. Hindari semuaan. Ini maksudnya. Jadi kenapa? Siapa tahu ini Ramadan terakhir. Kenapa? Nabi sudah berpesan. Malam kemarin sudah kita uraikan bahwa ujian Nabi aku 3 kan 2 nasihat. Yang pertama nasihat mengkawal dibaca, mengkawal hadir yaitu Al-Quran. Yang kedua nasihatnya adalah al-maut, kematian. Jadi orang mati itu nasihat karena kenapa? Karena sampai dikubur jadi nasihati masih inilah kematian. Jadi bila orang
mengambil suatu nasihat yang terakhir yang disebut dengan kematian, ini beramal itu pastinya khusyuk. Karena Allahu Akbar, ini maghrib terakhir bagi aku, ini tarawih terakhir bagi aku, besok aku pada mana kita tarawih pasti khusyuk sudah. Ini subuh terakhir bagi aku, khusyuk juga sudah pasti. Ini disebut dengan nasihat kematian. Kita akan bersungguh-sungguh beribadah. Kenapa? Apabila ini subuh terakhir bagi aku, berarti esok aku di liang lahat adakannya. Maka bila aku beradab di liang lahat, bertamuan melawan munkar nakir, bertamuan kena aku lawan dua malaikat itu adalah yang paling dengan malaikat munkar nakir. Saya daripada Umar haji nampak nih. Kalau Umar itu waktu di liang lahat ditakuni malaikat, ngobrol buka ya. Biar malaikat menakuni Umar, wahai Umar, siapa Tuhan ikam? Ujar Umar, ikam bisa bertakun aja, Tuhan ikam kan siapa juga? Dibalas Umar juga sekalinya sama juga adanya lagi Umar menakuni. Jadi ujar munkarkan nakir bukan diran dosa lagi jadi takuni sedikit sahabat Nabi ya. Akhirnya boleh. Nah, kita kada tahu nurutin hal itu. Amal kita apa? Begitu ditakuni siapa Tuhan ikam? Allah, namanya Allah, siapa Allah? Kada tahu juga, tahu ngarang aja lawan Tuhan. Makanya sering kita memberikan kajian mengenal Allah. Bila hendak mengenal Allah, mengenal diri. Maka bila hendak mengenal diri melalui belajar macam-macam caranya, belajar sifat 20 macam-macam. Cuma benar saja gitu kita belajar mengenal Allah. Kenapa? Maka bila hadapanlah dengan Allah, jangan ditakuni, kita tidak kubur. Allah buka siapa Tuhan ikannya. Ditakuni dijawab Allah, mana Allah? Ingat antara nama aja. Sama kita dengan orang lain. Dengar kabar aja juga Allah. Nama negara Allah itu nama. Nama negara orangnya. Nah ini makanya sambil diperdalam, sambil dicari kajian-kajian, belajar sembahyang sudah bisa, sudah sembahyang seberdataan. Cari namanya sembahyang itu mana Tuhannya. Amun kada tahu namanya sembahyang kita ini di antar mana. Sembahyang ini sama kayak berulah bumbu, kayak berulah masakan, agar menyamakan makanan si anu yang mana orangnya ada tahu nama pesan sama itu. Jadi lebih baik semakin umur kita ini semakin lanjut, maka cari semakin detail ilmu tentang ketuhanan. Selain ini ilmu syariat sudah, cara sembahyang sudah bisa, cara beriktikaf sudah bisa, cara puasa sudah bisa semua yang disebut dengan rukun Islam. Semua rukun Islam digawi sudah. Bersahadat bisa, sembahyang bisa, puasa sudah, naik haji sudah, semua sudah. Cari yang menyuruh naik haji, cari yang menyuruh puasa, cari yang menyuruh sembahyang, cari semua orangnya sampai bertamuan. Ada lawas ini kami sudah membuka kajian, ada sampai sajam bertamuan lawan Tuhan. Sajam sudah kita buktikan, kita buka sudah di beberapa majelis di beberapa wilayah. Alhamdulillah semua jamaah sudah merespon. Alhamdulillah bahkan ibu-ibu banyak sudah yang mengkaji itu sampai lebih tenang jiwa kita, lebih nyaman jiwa kita di dalam beramal ibadah, lebih nyaman. Dan kita di dalam kajian itu kada pernah lagi duduk pada satu firqah. Kita ada bergolongan. Orang yang bergolongan itu lebih banyak musyriknya, lebih banyak syiriknya. Bila ia bergolongan, pastinya membela-bela lawan golongan. Duduk di Muhammadiyah merasa paling bujur, amalan orang salah tarus. Duduk di NU kayak itu juga, duduk di Salafi kayak itu juga merasa paling bujur. Maka bila merasa paling bujur, kada mau bujur tuh salah itu jiwa yang kada mau selamat kita. Jadi kita ada lagi mencela akan amaliyah orang lain. Jangan lagi kita bila sudah Ramadan ini sudah mendapatkan min al-fisahrin, kayak apakah amalan orang biar saja orang amalan kayak apa aja. Kenapa kita kayaknya kalau ditakuni kayak apa amalan si anu itu ada, yang ditakuni itu amalan kita jaga kayak apa aja amalan orang. Jangan dibid'ahkan, jangan disalahkan, jangan disesatkan. Itu ada hak kita. Amalan itu kan bid'ah, amalan itu sesat, itu ada hak kita. Bukan. Ini ketika perbedaan paham, begitu kita membid'ahkan orang, pasti merasa bujur sudah, merasa paling harap. Nah inilah kita kan ada lagi duduk di situ, kita keluar daripada situ, ada lagi kita sudah.
atau hukam sudah hidup tertipu dengan ba'amaliyah. Artinya tertipu dengan ba'amaliyah yang merasa bujur. Inilah tipu daya bahwasanya di dalam amal itu ada cahaya keburukan. Orang Allahu Akbar, merasa bujur itu sudah. Ini yang paling bahaya. Jadi kita kada ada lagi kemanapun beramal ibadah, berhadapan dengan siapapun, kita kada pernah menganggap untuk Muhammadiyah, untuk NU, seperti kada pernah. Kita keluar daripada fitnah. Kita hanya dulu pada mengutamakan apa yang kita yakini gawi. Bila inya yakin gawi. Bila inya yakin kita kada tahu dalilnya nantinya pakai. Memperdebatkan lagi permasalahan apapun untuk agama yang justru akan merusak amaliyah kita. Apa yang kita miliki, ilmu kita gawi. Karena itulah keyakinan kita gawi dulu. Yang penting ilmu yang kita amalkan ini adalah sudah kita ketahui sumber-sumbernya. Yang ibadah itu dalil-dalilnya tahu, ada hadisnya sudah. Masalah sahih kada sahih, masalah hadisnya sekarang tambah rumit. Ulama seikung masayakan, ulama yang seikung madaipakan. Jadi kita rumit. Umat ini sekarang dihadapkan kepada kebingungan yang diceramahkan oleh ustadz-ustadz, oleh ulama-ulama. Jadi apa yang kita yakini aja, yang nyaman, yang wajibnya gawi sudah. Itu anjuran kita. Nah, untuk itu tinggal malam esok kita, malam yang ke-20, maka setelahnya kita akan menemukan malam 10 terakhir. Semoga kita dapat malam ketentuan yang disebut dengan min al-fisahid. Maka dengan itu semua amal ibadah kita yang telah lalu dan ketinggalan dianggap cukup. Alhamdulillah cukup. Kita juga hitung 83 tahun cuma 4 bulan. Amun kayaknya kita berumur 80 tahun aja, alhamdulillah. Berumur lebih pada itu masih tertutupi aja juga, asal menemukan min al-fisahid di malam yang ditentukan, yaitu malam 10 terakhir. Demikian untuk pada malam hari ini. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan amalan yang kita yakini. Maka amalkanlah dengan segala amal yang baik untuk kita semua. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bekerja.